sekian pertemuan yang akan datang tentang amalan hati yang paling penting, yang merupakan fondasi dari seluruh ibadah yang kita kerjakan. Apabila amalan hati ini tidak kita penuhi, maka ibadah yang kita kerjakan akan sia-sia. Bukan hanya mengakibatkan ibadah itu tertolak, namun juga akan mengakibatkan orang yang tidak menjalankannya terancam dengan siksaan neraka. Bahkan akan menjadi orang yang pertama kali masuk neraka. Amalan hati tersebut adalah ikhlas. Kenapa? Ikhlas. Ikhlas adalah fondasi dari setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Ketika dia tidak menjalankan keikhlasan saat melakukan ibadah yang dia kerjakan, maka besar kemungkinan dia akan menjadi salah satu dari 3 orang yang pertama kali dibakar di api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hari ini kita akan membahas tema yang paling mendasar terkait dengan keikhlasan, yaitu makna ikhlas. Kenapa? Makna ikhlas. Kenapa perlu dibahas makna ikhlas? Karena ikhlas itu aslinya bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Indonesia menyadur bahasa ini, kalimat ini menjadi bahasa Indonesia. Aslinya adalah bahasa apa? Arab. Ya. Dalam bahasa Arab, ikhlas itu artinya adalah murni. Apa? Murni. As-safa wan-naqa. Dan juga bisa berarti suci dan bersih. Tanqiyatus syai'i wa tahdzibuhu. Jadi secara bahasa ikhlas itu artinya apa? Murni, suci, dan bersih. Apa yang dibersihkan? Yang dibersihkan adalah niat. Apa yang dibersihkan? Niat. Dari apa? Dari kotoran. Berarti niat itu bisa kotor. Sesuatu yang kotor ini harus diapain? Harus dibersihkan. Dan harus disucikan serta dimurnikan. Baik. Apa secara bahasa niat? Ikhlas? Murni, bersih, dan suci. Adapun makna ikhlas secara istilah, kalau tadi secara apa? Bahasa. Ada beberapa definisi yang dibawakan oleh para ulama kita sejak dulu sampai sekarang. Walaupun redaksinya beda-beda, tapi intinya sama. Saya akan pilihkan salah satu definisi yang lebih mudah untuk dicerna maknanya dan kalimat yang dipilihnya, yaitu definisi yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kata beliau,
Al-ikhlasu huwa ifradul haqqi subhanahu bil qasdi fit ta'ah. Artinya, ikhlas itu artinya memurnikan niat. Apa? Memurnikan niat hanya untuk Allah. Apa nih? Apa ikhlas? Memurnikan niat hanya untuk Allah saat menjalankan ibadah. Saya ulangi, apa itu definisi ikhlas? Memurnikan niat hanya untuk Allah saat menjalankan apa? Ibadah atau ketaatan. Ibadah contohnya apa? Sholat, sedekah, puasa, zakat, haji, jihad, baca Quran, zikir. Ketika kita melakukan ibadah-ibadah tersebut, kan ada niatnya, ada tujuannya, ada maksudnya. Jadi kita sholat itu tujuannya apa? Kita baca Quran itu tujuannya apa? Orang yang ikhlas itu, saat dia sholat, dia puasa, tujuannya adalah mencari ridhonya sinten? Allah. Itu berarti niatnya murni. Berarti dia ikhlas. Lah, kalau ndak ikhlas itu maksudnya pripun Ustaz? Ya kalau ndak ikhlas berarti ada tujuan lain selain keinginan mendapatkan ridho Allah. Ada tujuan apa? Lain. Apa tujuan lain itu? Tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi. Apa sih duniawi itu? Ya banyak banget. Sesuatu yang sifatnya duniawi itu banyak banget. Mulai dari sesuatu yang fisik, kayak duit, jabatan, nah, itu sifatnya apa? Fisik. Nah, sampai yang non fisik, apa? Pujian, sanjungan, keseganan, ya, servis dari orang lain kepada kita. Apakah mungkin niat-niat itu masuk ke dalam hati kita saat menjalankan ibadah? Mungkin atau tidak ada orang tekun banget untuk sholat duha di kantor. Niatnya tidak lillahi ta'ala. Mungkin. Ya terus apa niatnya? Ben cepet naik pangkat. Mungkin. Mungkin. Menjalankan sholat duha dengan maksud supaya cepat naik pangkat. Karena dinilai oleh atasan bahwa ini karyawan orangnya baik, soleh, alim. Niat itu ikhlas nama betul? Tidak ikhlas. Contoh yang lain. Bujangan. Apa? Bujangan. Sedang mendambakan apa? Pendamping hidup. Dan pendamping hidup itu adalah seorang putri dari imam masjid.
Maka supaya dia mendapatkan hati sang imam, apa yang dilakukan? Rajin jadi muadzin. Terus apa lagi? Sholat jamaah selalu di mana? Bahkan di belakangnya imam persis. Nggak cukup sampai di situ. Rajin boleh nyapu masjid, bersih-bersih, ngoseki apa? WC. Niatnya supaya diangkat menjadi apa? Mantu. Saya tanya, ikhlas atau tidak? Ikhlas atau tidak? Tidak. Berarti ngesuk rosah muadzin itu, rosah mangkat masjid. Yang bermasalah apanya sih? Niatnya. Jadi yang bermasalah itu bukan aktivitas lahiriahnya. Kudu adane, kudu sholat di saf pertamane, kudu bersih-bersih masjid. Bukan itu yang dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah apa tujuan dia melakukan itu. Berarti keliru kalau besok ya wislah nakai gue ngerosah. Adzan maning ngerosah, memejit maning ngerasa, bersih-bersih masjid maning. Bukan itu. Yang benar adalah tetap adzan, tetap bersih-bersih masjid, tetap sholat di shaf pertama, tapi niatnya mencari ridho Allah Azza wa Jalla. Lah kalau kemudian ternyata sudah ikhlas, terus ditawari kepriwe Ustaz? Pripun? Alhamdulillah. Tapi itu bukan tujuan utamanya. Kalau boleh kita katakan, gue anukur bonus. Jadi bukan tujuan utama, bukan. Ya. Apa ada Ustaz kejadian seperti itu zaman dulu? Ada. Bahkan disebutkan secara khusus oleh Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis yang sahih. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Barang siapa yang berhijrah dengan tujuan duniawi, atau tujuannya ingin mempersunting seorang wanita, sebutkan secara spesifik, maka yang dia dapatkan adalah sesuai dengan apa yang dia niatkan tersebut. Berarti nggak dapat apa? Hal. Nah, oke. Ini adalah contoh niat yang tidak apa? Ikhlas. Kalau tadi adalah sesuatu duniawi yang sifatnya fisik, maka ada juga hal-hal duniawi yang sifatnya non fisik. Apa itu tadi? Pujian. Kalau hari ini di medsos mendapatkan apa? Like. Mendapatkan subscribe. Umroh, haji, kurban. Kemudian semua aktivitas itu diapain? Diupload. Dengan tujuan untuk mendapatkan jempol. Atau dengan tujuan untuk mendapatkan decakan kagum. Wih, berbulan ya. Wih, sapine paling gede. So, Purbalingga misal. Nah,
Yang bermasalah bukan umrohnya, yang bermasalah bukan hajinya, yang bermasalah bukan kurbannya, tapi yang bermasalah niatnya. Ustaz, saya memposting itu niatnya untuk memotivasi orang supaya melakukan hal yang serupa. Boleh? Boleh? Boleh kalau itu niatnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, in tubdus sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tukhtuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Kalian itu mau sedekah diperlihatkan sama orang lain. Kalau tujuannya apa? Ikhlas. Nah, apa? Mau disembunyikan, dirahasiakan, itu lebih baik. Berarti memposting kegiatan kebaikan, kalau niatnya adalah untuk memotivasi orang supaya melakukan hal yang serupa, itu boleh. Yang tidak boleh adalah memposting itu dengan tujuan mendapatkan pujian. Ya, gue sih ngerti siapa Ustaz. Sing ngerti niatnya kayak gue ikhlas apa ora siapa? Ya pakai dewek. Yang pertama jelasin kan, dan kita nggak bisa membohongi Allah tuh nggak bisa. Aku tujuannya udah kayak gue kok temenan, padahal kayak gue nggak bisa. Kalau membohongi orang lain bisa, tapi membohongi Allah tuh nggak bisa. Ngaji, baca Al-Quran dengan suara yang merdu. Supaya apa? Supaya mendapatkan kejakan kamu kayak kayak ngaji jam abik banget. Berarti ngesuk ngaji nih rosah merdu kayak gue? Bukan. Yang bermasalah bukan ngaji merdunya. Yang bermasalah adalah niatnya. Untuk mencari pujian. Untuk mencari sanjungan. Berarti Bapak Ibu yang gak hormati, yang harus kita perhatikan saat menjalankan ibadah bukan hanya tata cara lahiriahnya, tapi niatnya. Sehingga ketika kita menjalankan ibadah, mulai dari awal sebelum melakukan ibadah, ketika melakukan ibadah, dan sesudah melakukan ibadah, niatnya kudu terus diawasi. Sebelum sholat, aku ikhlas orang. Saat sholat, aku ikhlas orang. Setelah sholat, aku tetap ikhlas atau tidak. Ini penting sekali. Supaya ibadah kita tidak sia-sia. Ini pembahasan kita hari ini. Pada pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas tema tentang keikhlasan, tapi dari sisi yang lain. Terima kasih atas perhatian yang atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.